Assalamualaikum, hai Bun. Nerusin video shot kemarin sesuai janji Bidan Didi. Kali ini akan bahas tentang USG transvaginal dan USG perabdominal. Sebelumnya tentu jangan lupa like, subscribe, and comment. USG transvaginal ataupun USG perabdominal bisa dilakukan pada yang tidak hamil ataupun yang baru hamil. Jadi perbedaan yang pertama kali antara USG vagina dan USG perut adalah kalau kemarin di short dijelaskan tentang perbedaan bentuk alatnya, kali ini posisi menggunakan alatnya. Kalau USG transvaginal jelas nanti alatnya akan dimasukkan ke dalam liang vagina bunda sekalian. Kalau ketika akan dipakai itu nanti bagian ujung probe atau transducernya dipakein kondom. Pakai kondom dulu, terus ujungnya nanti dikasih jelly, baru ketika mau dilakukan pemeriksaan dimasukkan liang vagina, bunda semua harus tarik nafas panjang. Tarik nafas panjang supaya rileks, jangan ngempit supaya nanti tidak terasa sakit. Insya Allah tidak sakit. Lalu kalau misalnya USG abdominal atau USG perut, itu perutnya diolesin jelly atau bagian perut yang diolesi jelly dan tinggal diletakkan aja di atas permukaan perut. Yang kedua, USG transvaginal dipakai ketika usia kehamilan itu sebelum 8 minggu. Ya, ketika masih kehamilan kecil, masih ada di bawah panggul banget. Lalu itu kalau ketika ibu hamil ya. Bisa juga dipakai ketika tidak hamil, biasanya untuk memeriksa kondisi jalan lahir, misalnya rahim atau mungkin ada benjolan di sekitar jalan lahir, terus atau untuk ngecek pematangan sel telur. Biasanya pada pasien-pasien yang mengalami PCOS itu sering melakukan USG transvaginal ya Bun. Lalu kalau USG perabdominal, USG perut itu sebenarnya bisa dilakukan di semua usia kehamilan. Ya, jadi dari awal trimester sampai akhir trimester itu menggunakan USG perabdominal. Itu bisa. Atau kalau dalam kondisi tidak hamil biasanya untuk ngecek misalnya kondisi ginjal gimana, lambung gimana, usus gimana, pankreas gimana, empedu gimana. Biasanya begitu. Terus yang ketiga, berkaitan dengan poin yang kedua tadi, USG transvaginal itu bisa digunakan ketika kehamilan kecil tadi ya, sebelum 8 minggu. Kalau nih, misalnya bunda pada ketika hamil 5 minggu USG ke dokter kandungan. Loh, kok belum kelihatan? Belum ada produk kehamilannya itu belum kelihatan. Ada dokter yang menyarankan untuk menunggu bulan depan atau 2 minggu kemudian. Tapi sebenarnya disyaratkan itu melakukan USG transvaginal. Jadi kalau bunda periksa 5 minggu belum kelihatan, coba minta USG transvaginal. Untuk mengetahui satu, kondisi janin itu ada di dalam rahim atau tidak. Kalau misalnya kecil tapi di dalam rahim, no problem, nanti bulan depan periksa, insya Allah pakai USG yang perabdominal udah kelihatan. Tapi kalau misalnya tidak ada tanda-tanda produk kehamilan di dalam rahim, biasanya ada nih bunda dengar kehamilan di luar kandungan. Nah itu pentingnya USG transvaginal, dilakukan sedini mungkin supaya nanti bisa mengetahui kehamilan di luar kandungan atau tidak. Jangan sampai terjadi kehamilan ektopik terganggu. Jadi produk kehamilannya itu di luar rahim membesar sehingga bisa pecah dan menimbulkan perdarahan, ibunya bisa syok. Gitu ya, berkaitan dengan poin yang kedua tadi. Terus yang terakhir, yang keempat, biasanya harganya lebih mahal. USG transvaginal biasanya lebih mahal daripada USG perabdominal.
Sekian beberapa perbedaan antara USG transvaginal dan praabdominal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.